Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilatil Awaliyah Sanusi Mahmud dengan NIM 20800123020. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar karya tulis ilmiah. Baik, pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Sedangkan menurut KBBI adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, baik itu melalui observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Di dalam karya ilmiah terdapat informasi yang ingin disampaikan oleh penulis beserta tujuan penulisan. Selanjutnya, tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang dimaksud dengan sistematis ialah bersusun atau teratur, sedangkan metodologis itu sesuai dengan metode-metode yang ada. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Dan yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Pembahasan selanjutnya mengenai manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan atau memperluas keterampilan dalam membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber atau memperluas hasil bacaan yang kita dapat dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Maksudnya seperti mengenalkan kita kepada siapa penulisnya, siapa penerbitnya, dan di mana diterbitkan, pada tahun berapa, dan sebagainya. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang dimaksud dengan intelektual itu menyebarkan ide-ide kecerdasan. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan atau memperluas batas ilmu dari ilmu pengetahuan kita. Yang ketujuh, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Jadi sebagai contoh atau acuan untuk penelitian selanjutnya. Pembahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, berlandaskan teori atau berdasarkan pendapat. Yang kedua, lugas atau mengenai pokok-pokok atau yang perlu-perlu saja. Yang ketiga, logis atau masuk akal. Yang keempat, efisien. Efisien itu seperti tepat. Yang kelima, efektif atau bagus. Yang keenam, objektif atau sesuai dengan objek yang dibahas. Yang ketujuh, sistematis atau teratur. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.